Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Ini Pak. Kita Pagi, kembali Pak. ya, Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Oke, saat ini kita kembali membahas tentang teori kepemimpinan ya. Masih dalam teori dan sampai nanti pertemuan ke-6 itu teori kepemimpinan. Jadi nanti teori ke-7 baru kita bahas atau discuss banyak hal. Tapi di sini juga nanti ada sedikit discuss gitu ya yang akan saya berikan kepada Anda. Oke, baik rekan-rekan semua. Saya presentasikan materinya terlebih dahulu. Iya. Oke. Apakah sudah tampil di depan Anda? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Welcome to Mr. Husni Channel. Baik, rekan-rekan semua yang berbahagia, mata kuliah kali ini kita akan bahas tentang teori-teori kepemimpinan dengan dua teori tambahan, yakni pendekatan gender dan juga pendekatan psikoanalisis ya. Ya, pendekatan gender. Jadi kita ketika berbicara gender pasti kita akan banyak membahas tentang pendekatan tentang wanita ya. Jadi pandangan tentang wanita sebagai bawahan lelaki. Jadi dahulu itu dianggap wanita itu bawahan lelaki. Nah, kita bergeser ke pandangan yang lebih modern, di mana lebih modern dan populer yang memuja kehebatan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Nah, nanti kita akan membahas ini, akan diskusi lebih panjang terkait gender approach ini. Di mana gender approach ini diasumsikan ketika lebih banyak perempuan menduduki posisi kepemimpinan menjadi pertanyaan. Apakah mereka memimpin dengan gaya yang berbeda dibandingkan lelaki? Atau seberapa efektif gitu ya mereka memimpin? Apakah lebih efektif laki-laki atau lebih efektif perempuan? Gitu ya. Nah, perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan perempuan diasumsikan lebih efektif dalam masyarakat kontemporer. Nah, sekarang kalau kita bahas ya terkait kepemimpinan perempuan. Kita pernah dipimpin oleh presiden perempuan, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Berikutnya, karena kita di wilayah Banten, provinsi Banten, gubernur yang pertama dan juga pertama perempuan, bisa disebut pertama perempuan itu adalah Ibu Hajah Ratu Atut. Betul? Ibu Hajah Ratu Atut memimpin Provinsi Banten. Nah, wali kota kita sudah tahu, wali kota Surabaya dipimpin oleh Ibu Risma. Gubernur Jawa Timur juga dipimpin oleh perempuan, yakni Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pun wali kota Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara juga sempat dipimpin oleh perempuan. Dan banyak lagi perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak terlalu tenar namanya. Nah, kisah perjuangan juga sama. Ya. Pemimpin perempuan yang rela mendedikasikannya untuk pendidikan itu ada Dewi Sartika. Ya, ada Dewi Sartika. Pejuang kemerdekaan perempuan, pejuang kemerdekaan yang perempuan. Di Aceh kita menemukan Cut Nyak gitu ya. Dan panglima perang kita pernah temui ada namanya Melahayati. Ya, pernah tahu nama itu? Ada Melahayati. Kemudian di kawasan timur ada Christina Marta Tiahahu.
Yang berikutnya ada lagi ya ada Cut Muti ya, ada dan yang lain-lain gitu ya. Termasuk jurnalis perempuan juga, saya mohon maaf lupa namanya, itu juga perempuan, jurnalis dan termasuk jurnalis pertama Indonesia. Gitu. Ya, teman-teman semua, ketika kita membahas gender approach atau pendekatan perempuan, perempuan diasumsikan memimpin dengan cara lebih demokratis atau partisipatif dibandingkan dengan laki-laki. Berikutnya, gaya perempuan cenderung lebih transformasional ya daripada laki-laki. Berikutnya, cenderung melakukan imbalan kondisional dibanding laki-laki. Dan yang terakhir adalah perempuan kurang efektif dibandingkan dengan laki-laki di dalam posisi militer. Perempuan lebih efektif daripada laki-laki dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan organisasi layanan sosial. Sebentar dulu, saya ada ini ya. Ada WhatsApp. Yap. Rekan-rekan semua, bagaimana menurut Anda terkait asumsi ini? Gitu ya. Saya tambahkan lagi ya di sini. Perempuan jauh lebih efektif daripada laki-laki yang ada di posisi manajemen menengah. Jadi kalau manajer yang di tengah tuh, jadi ada manajer top manager, ada middle manager, ada di bawahnya lagi yang first manager mungkin sebutannya, di mana keterampilan antar pribadi sangat dihargai. Berikutnya, perempuan tidak terlalu efektif daripada laki-laki ketika mayoritas bawahan mereka adalah laki-laki, atau ketika kinerja dia sebagai pemimpin lebih banyak dinilai oleh laki-laki. Nah, dengan asumsi-asumsi ini, bagaimana menurut Anda? Sekarang saya stop sharing terlebih dahulu dan saya tanyakan kepada Anda semua. Oke, sorry. Yap. Yang perempuan mana suaranya? Aduh, ini masih banyak yang baru bergabung. Oke, wait moment. Ini siapa nih yang presenting? Felix Kurniawan. Please, nggak presenting sesuatu. Oke. Felix Kurniawan, kamu presenting sesuatu, jadi tolong di itu. Ya. Di stop. Di stop ya. Soalnya malah jadi itu. Mama, iya. Passwordnya astaga. Felix. Lik, sharing lu, Lik. Felix, screen sharing lu di stop dulu. Lik, kelihatan semua tuh. Nggak lu sharing. Lik, lu mau bagi PW, Lik? Woi. Yep. Oke, tadi kita sudah mendengar itu. Kita sudah mendengar itu semua. Bagaimana gender approach diasumsikan bahwa wanita lebih transformasional, gitu ya, lebih demokratis, gitu ya. Nanti akan saya tanya kepada cowok, tapi saya tanya kepada cewek dulu. Ya, saya tanya kepada cewek dulu. Tadi ada bahasa di mana diasumsikan bahwa wanita akan sulit apabila bawahannya cowok semua. Oke. Menurut yang cewek-cewek nih, sekarang mungkin bisa diaktifkan video-videonya, baik Michelle, baik Dea,
Michelle ada dua nih, ada Michelle, ada Michelle Ripka, Angelia gitu, Dewi Sintananda, coba diaktifkan, ada Eliana. So, what do you think? It is, bagaimana menurut kamu? Apakah sepakat dengan itu? Wanita akan kesulitan apabila di bawahnya adalah laki-laki semua. Boleh dari Michelle Ripka dulu deh. Silakan Michelle Ripka. Can you hear me? Okay, Michelle Dwi Claudia. Iya, Pak. Okay, so what do you think? Kalau secara mana ya? Kalau secara feeling sih iya, Pak. Kita kan cewek nih, pasti lebih nyaman kalau bawaannya tuh cewek. Gitu sih, Pak. Okay. Tapi balik lagi ke personalnya sih, Pak. Balik Iya. lagi ke personalnya. Kayak gitu kalau saya ngeliatnya gitu. Gimana sosialisasi ke banyak orang atau menurut saya. Jadi kamu akan kesulitan kalau di bawahnya cewek semua. Tapi kalau cuma ada ceweknya satu bawahan kamu. Tapi kecowok-cowokan kayaknya. Jadi ya nggak juga. Gak masalah sih kalau saya, Pak. Oke. Masalah kalau saya, soalnya saya juga begitu, Pak. Ada doang. Jadi gak masalah sih, Pak. Kalau saya sih balik lagi kan ada yang introvert, ada yang extrovert kan, Pak. Ada yang gampang sosialisasi, ada yang enggak kan. Orang kan kayak gitu. Oke. Nah, kalau saya sih mau bawahan, misalkan saya ketika nanti jadi manajer bawahan saya cowok atau cewek sih, itu it's okay aja sih, Pak. Menurut saya. Oke, thank you Michelle. Berikutnya Dea Furianto. Dea. Video. Saya juga sependapat sih sama Chief Michelle, Pak. Videonya mana? Oke. Saya sependapat juga sih, Pak. Saya sih nggak masalah mau cewek mau cowok juga nggak apa-apa gitu. I can't see you. Ya dikebawahin lagi. Masa saya ngelihat rambutnya doang? Pak. Oke, Dea, pertanyaan saya bukan terkait pertanyaan tadi dengan Michelle gitu ya. Tetapi sejauh kamu dipimpin oleh cewek, gitu ya, sudah ada Bu Mega, bagaimana apa yang kamu rasakan pada saat Ibu Mega? Kemudian Ibu Ratu Atut, bagaimana Bu Ratu Atut itu ujung-ujungnya di penjara kan beliau ada kasus gitu ya. Dan berapa banyak lagi Bupati Kutai Kartanegara juga di penjara. Ya mungkin Bu Risma aja yang safe. Bagaimana kamu melihat seorang pemimpin wanita ini melakukan kiprahnya atau menjalankan organisasinya? Maaf Pak, ini suaranya agak-agak ini putus-putus, jadi gimana? Ya, jadi kita sudah melihat kiprah-kiprah dari Ibu Megawati, ya kan? Ada juga Ibu Hajah Ratu Atut Hosiah, tahu kan? Gubernur Banten. Berikutnya ada Ibu Risma, ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. So what do you think? It has an impact. Apakah impactnya itu positif atau apa yang kamu rasakan? Masih lebih baik yang cewek atau lebih baik yang cowok kalau memimpin? Saya sih nggak masalah sih mau cowok mau cewek juga Pak. Soalnya kalau misalnya cowok cewek kan punya kekuatan masing-masing gitu loh Pak. Ya, kekuatannya apa tuh? Apa yang sudah kamu dapatkan
sesuatu yang baik gitu, yang kamu terima gitu, yang kamu rasakan. Itulah kalau misalnya cewek yang Hmm, menjadi itu. menurut saya sih Bu Megawati ya wanita yang hebat gitu loh, Pak. Bijaksana ya sama sih seperti pria sama lah gitu loh, Pak. Maksudnya Bijaksananya di mana? bisa memimpin gitu, Pak. Soalnya kalau nggak semua perempuan tuh bisa memimpin dengan tegas gitu loh, Pak. Oh, Baik artinya pemimpinnya menurut saya. beliau bisa memimpin dengan tegas gitu ya. Iya, Pak. Tapi kenapa kok di pemilihan berikutnya beliau kalah tuh? Berarti ada Hmm, ketidakpuasan berarti ada gitu ya. kesalahan. Ada kesalahan. Iya. Oh gitu. Kesalahan yang paling besar apa, Bu Mega? Saya agak lupa. Oh gitu Pokoknya ya. dia pernah melakukan kesalahan gitu, Pak. Saya agak lupa, Pak. Oh, oke oke. Pernah melakukan kesalahan. Oke, Dea, saya menuju ke Fani Meliani. Baik, Pak. Fani Meliani, Jonathan, Iya, Pak. dia diaktifkan videonya, Fani. Oke, Van. Kamu pernah, oke, kamu di Fakultas Bisnis dipimpin sekarang oleh Ibu Dian, gitu. So what do you think? Kenapa, Pak? What do you think about kamu saat ini dipimpin oleh Ibu Dian ya, Ibu Dian, Fakultas Bisnis? Apa yang kamu rasakan? Apa perbedaan dari Pak yang kemarin tuh? Aduh, aku lupa namanya. Kalau nama panggilan aku hafal Pak Gocang. Tapi, nah, apa perbedaan dari Ibu Dian dan yang sekarang menjadi Warek 3? Perbedaan Ibu Dian sebagai dekan Fakultas Bisnis dan dekan sebelumnya. Apa ya? Bingung juga sih, Pak. Perbedaannya apa? Kamu nggak merasakan perbedaannya? Eh, Kalau menurut saya sih enggak sih, apa ya? Ya sama aja sih. Sama aja. Oke, Iya. sekarang saya kasih agak sedikit ke makro, ke Sar, kamu posisi tinggal di Banten. Waktu itu kita dipimpin oleh Ibu Ratu Atut. Sekarang kita dipimpin oleh Bapak Wahidin Halim. Apa yang terasa tuh? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Apa ya? Dibilang ada yang beda, kurang tahu sih, Pak ya. Soalnya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu ngikutin? Iya, bingung juga, Pak, jadinya. Oh, oke. Ya. Baik, baik. Kalau Anda melihat Ibu Risma sekarang, Ibu Risma kan sering banget ada di TV, ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Bu Tri Risma hari ini? Kalau yang saya lihat, Bu Risma itu tegas, terus dia juga, aduh apa ya, pokoknya cocok sih buat apa, benar-benar cocok buat jadi pemimpin gitu. Sama sikap sama tindakannya itu bisa kita contoh gitu sih, Pak. Oke. Ya. Jadi teladan ya Bu Risma ya. Iya. Oke, sekarang saya bandingkan antara Ibu Risma dengan Ibu Khofifah. Kenapa, Pak? Saya bandingkan Ibu Kenapa, Risma Pak? dengan Ibu Khofifah. Which one is better according to you? Mungkin menurut saya Bu Risma sih ya. Kalau Ibu Kosyah kayak saya kurang terlalu tahu sih, Pak. Bu Khofifah bukan Ratu Atut Khosyah. Khofifah Indar Oh, Parawansa. apa ya? Aduh, saya nggak terlalu ngikutin, Pak. Oke, yang kamu ikutin siapa? Apa ya?
Saya sih nggak terlalu ngikutin siapa-siapa ya Pak ya. Nggak pernah ngikutin perpolitikan ya? Iya, enggak. Oke. Kalau tokoh perempuan yang menginspirasi kamu siapa? Tokoh perempuan ya mungkin kalau yang buat pahlawan yang dulu kayak Ibu Kartini gitu Pak. Bu Kartini. Iya. Oke, yang kamu tahu Bu Kartini apa? Dia memperjuangkan hak-hak wanita supaya setara sama laki-laki. Terus juga karena berkat Ibu Kartini juga kita bisa bersekolah tinggi. Oke. Terus Apa benar Ibu Kartini berjuang untuk itu? Gitu? Sejauh mana ya, perjuangan dia beliau? memperjuangkan hak-hak wanita. Oke. Terus kalau sekolah kan, kalau Bu Dewi Sartika ada sekolahnya. Sekolah Dewi Sartika. Ibu Kartini ada sekolahnya. Kenapa Pak? Oke, saya bandingkan antara Ibu Kartini dan Ibu Dewi Sartika. Gitu. Sejauh mana Anda mengenal Dewi Sartika dan Ibu Kartini? Kalau untuk Ibu Dewi Sartika saya kurang tahu siapa ya, soalnya udah agak lupa sama pelajaran ini. Ya. Ya, Oke. Ya, saya sebenarnya kamu kan banyak lupanya nih, makanya saya tanya. Mungkin di ruang bisnis atau di apa, Anda tahu tokoh-tokoh bisnis yang menginspirasi. Gitu. Enggak juga. enggak sih Pak, nggak terlalu tahu. Berarti tokoh apa yang kamu sering lihat sekarang? Kenapa Pak? Tokoh sosok siapa yang kamu menjadi inspirasi kamu as a leader, tokoh wanita? Aduh. Siapa ya Pak ya? Oke, thank you, Fani. Saya Bingung, berlanjut Pak. ke Angelia. Ada Angelia? Pak, saya izin bentar mau lagi rekamin tugas ade olahraga, Pak. Bentar ya, Pak. Nggak apa-apa kan? Oke, Saya ada Eliana. chat Bapak. Eliana Lia. Terima kasih, Pak. Eliana Lia. Ya Pak. Oke, Eliana Lia. Saya akan mulai dari siapa sosok wanita yang menjadi favorit kamu yang itu sebagai menurut kamu memiliki jiwa leadership? Sosok wanita Menjadi inspirasi. menurut saya sih Kartini, Pak. Ibu Kartini. Oke. Berarti kamu terkait perjuangan ya, berarti ya lebih kepada yang perjuangan. Iya. Gitu. Selain kenapa Ibu Kartini? Kenapa bukan Cuk Nyadin? Kenapa bukan Dewi Sartika? Kenapa tidak Christina Martatiahahu? Kenapa tidak Melahayati? Kenapa tidak yang tadi jurnalis itu Rohana Kudus? Gitu. Karena apa ya? Jadi susah. Karena Ibu Kartini kan memperjuangkan hak wanita untuk bersekolah tinggi, gitu Pak. Apa bedanya dengan Dewi Sartika? Dewi Sartika juga sama, dia mendirikan sekolah. Ya, tapi saya lebih itunya ke Ibu Kartini. Oke. Bagaimana dengan Melahayati? Saya kurang tahu Pak kalau ke situ-situnya. Okay. Saya cuma tahu 2 doang. Okay. Jadi lupa, banyak yang lupa. Oke, that's the problem. Saya lihat tadi Fani permasalahannya dan kamu juga sama. Kayaknya bermasalah adalah you nggak kenal selain Ibu Kartini. Iya Pak.
Karena kalau kayak gitu kan nggak itu banget, nggak mendalami kayak gitu. Oke. Kalau pemimpin dunia, wanita pemimpin dunia. Pemimpin. Ya, ada Aung San Suu Kyi, ada siapa lagi? Eh, ada Benazir Bhutto, ada kemarin kita sempat berkenalan dengan Hillary Clinton. Saya kurang tahu Pak kalau soal-soal politik ataupun pemimpin-pemimpin gitu. Oke. Ya, sekarang pandangan kamu terkait wanita akan kesulitan kalau di bawahnya laki semua. What do you think? Menurut saya sih enggak ya Pak, karena kan wanita juga bisa menyesuaikan ke bawahannya walaupun lelaki semua gitu Pak. Oh, oke. Ya, menurut saya bukan aja. Oke, that's good. Tommy Saputra, please dihapus presentasinya. Oke. Iya, saya berlanjut sekarang ke yang cowok-cowok. Thank you Eliana. Tolong diaktifkan Ya, Pak. videonya yang cowok-cowok. Saya menuju ke Nicolas Ronaldo. Nicolas Ronaldo. Ya, Pak. Oke, Nicolas Ronaldo, aktifkan videonya. Udah kan, Pak? Oke. Berikutnya Ferdin. Ferdin diaktifkan videonya, Dandi diaktifkan videonya. Ya, Pak. Oke, thank you Kevin Diwirya. Iya, thank you. Oke, Nicholas. Ya, Pak. Nicholas, kalau tadi ada bahasa bahwa cewek bukan cewek tapi perempuan lebih transformasional, gitu ya. Lebih transformasional artinya memberikan ide-ide atau pencerahan dan mungkin bisa dibilang lebih visioner. Apakah Ya. lelaki lebih konservatif? Konservatif. Sepertinya iya dah, Pak. Oh ya. Berarti kamu selalu konservatif ketika ya, melakukan sesuatu atau memimpin sesuatu. Ya. Gimana? Silakan Nicolas Ronaldo. Berarti lebih konservatif, artinya tidak banyak arah-arah yang arah-arah ke depan yang untuk masa depan. Visionernya itu lebih cenderung tidak nampak gitu. Dan lebih juga otokratik gitu ketimbang demokratik. Oh, Felix Kurniawan lagi. Tolong dihapus Felix Kurniawan. Iya. Maka Nicolas Ronaldo, saya belum tahu jawaban kamu. Tadi. Jadi gimana sih, Pak? Laki-laki konservatif atau? Yep. Do you know konservatif? Tahu konservatif? Saya sih udah searching di Google, konservatif itu mengarah kepada konservatisme, suatu filsafat politik atau partai konservatif. Apa itu konservatif? Kamu baca KBBI deh, KBBI itu apa? Coba searching. Sebentar. Konservatif itu. Ini saya udah buka, Pak. Iya, apa KBBI? KBBI. Mana sih? Jadi ini masalahnya you don't know about istilah dari konservatif, istilah
Oke, ada transformational, ada Oh, transaction. konservatif upaya mempertahankan atau melestarikan tradisi lama Pak ya Pak? Oke. Ada yang tahu nggak istilah konservatif apa, teman-teman? Yang cowok nih. Filsafat politik, Pak. Filsafat Astagfirullahaladzim. politik. Yang Iya, lain tadi kan udah ngomong Pak, filsafat politik Pak. konservatif itu jadul. Iya, jadul. Kuno-kuno gitu kan Pak. Bukan filsafat politik, konservatif itu jadul. Melestarikan tradisi lama ya Pak. Oke, sekarang pandangannya. Apakah wanita lebih transformasional dan lelaki justru lebih transaksional dalam memimpin itu? Dan apakah gaya kepemimpinan laki-laki itu jauh lebih konservatif tuh dibanding cewek yang lebih inovatif? Mas saya nih Pak. Ya, masih kamu. Kalau laki-laki ya lebih konservatif saja Pak. Jadi apa yang sudah ada itu ya yang dijalankan Pak. Ini suara Kalau siapa bagi nih saya. yang berisik-berisik, keresek-keresek? Apa Pak? Oke. Nicholas suaranya keresek-keresek Nicholas. Resek-resek Pak. Soalnya di luar juga ini Pak. Adik saya lagi belajar. Ada yang kedengaran keresek-kereseknya? Suara headset Pak. Terdengar Pak. Headset kayaknya Pak. Suara headset lur nih. Ya? Oke, udah. Silakan. Nicholas. Oke, saya geser dari Nicholas yang nggak bisa jawab langsung ke Ferdin. Ferdin, Ya, Pak. apakah sepakat bahwa wanita lebih transformasional sementara lelaki lebih transaksional gitu ya? Kemudian apakah gaya wanita itu visioner gitu ya? Ketika wanita itu memimpin lebih visioner, lelaki justru lebih konservatif gitu, tidak visioner gitu. Setuju sih, Pak. Setuju. Ya. Oke. Kenapa tuh? Kalau cewek tadi kan lebih apa kata? Lebih kalau cowok konservatif ya Pak. Kalau cewek apa tadi lupa Pak? Oke, transformational visioner. Oh, visioner ya. Tahu visioner? Visioner punya banyak misi bukan visi bukan Pak? Ya. Iya sih Pak, kalau visioner kan cewek lebih banyak ide-ide gitu sih Pak. Pemikirannya lebih banyak kalau dari cewek dibanding cowok kalau menurut saya. Oke. Berarti harusnya pemimpin dunia itu harusnya cewek dong? Enggak juga sih Pak. Mungkin cewek sebagai pemikirnya, cowok sebagai penggeraknya Pak. Menurut saya sih gitu, lebih baik. Dikombinasikan Pak. Yang memikir cewek, yang menggerak cowok gitu. Oke, kalau dalam keluarga itu seperti apa tuh? Kalau pemimpin yang memikirkan cewek banyak memikirkan. Ya Pak. Is it great to combine both? Misalnya, coba Ferdin saya tanya, 5 tahun ke depan, what do you wanna be? Itu pengusaha sih Pak. Oke, pengusaha. Berarti, so what's your step to do to be an entrepreneur? Prepare modal Pak. Nyiapin modal dulu. Oke, terus apa lagi?
ide-ide sih Pak. Oke. Kayak buat ntar Nah, berapa tahun ke depan tuh apa yang bakal laku gitu mungkin. idenya dari Ferdin atau idenya dari cewek? Iya dari kita juga sih Pak. Maksudnya lebih banyak lah Pak cewek pemikirannya. Oh, Cowok gitu. juga bisa mikir, cuman lebih banyak cewek Pak. Oke. Oke, thank you Ferdin. Iya Pak. Saya menuju Kevin di Wirya, Kevin. Ya Pak. Oke. Kevin, kalau dikatakan mengapa cewek lebih demokratis ketimbang cowok yang mungkin cenderung otokratis kali? Maksudnya demokratis itu kayak gimana tuh Pak? Kayaknya kita udah belajar ya kepemimpinan yang tipikal autokratis, totalitarian sebelumnya, gitu ya. Kemudian ada yang tipikal kepemimpinan yang demokratis. Kita udah belajar. Lupa. Oh gitu ya. Oke. Kepemimpinan yang demokratis. Sekarang kita sedang ada di alam demokrasi sekarang. Nah, artinya lebih terbuka, lebih menyerap suara-suara dari bawah, gitu ya. Otokratis itu adalah kewenangan yang memang dipimpin tunggal oleh dia. Ketika apa yang dia ucapkan itu adalah untuk stabilitas negara. Itu kata kunci dari otokratis. Oke. Apakah sepakat kalau wanita lebih demokratis dan laki-laki justru lebih otokratis? Kalau menurut saya sepakat aja sih Pak. Jadi tergantung dia punya ilmu pada bidang yang dia yang dia tekuni gitu Pak. Oke. Tergantung masing-masing bidang yang dia pelajari Pak. Kan misalnya kayak sehari-hari nih kan, kalau cewek kan yang sering saya dengar kan dia pintar masak. Kalau misalnya dia nyuruh anak cowok buat bantuin masak mungkin lebih lama Pak, daripada nyuruh anak cowok, mending dia sendiri tapi lebih cepat hasilnya. Itu sih bakal menurut saya, tergantung bidang yang dikuasai juga. Ya, sebenarnya lebih kepada gaya kepemimpinan demokratis atau otokratis. Apa iya berarti kalau lelaki lebih otokratis gitu, lebih melakukan sesuatu itu berdasarkan kehendak dan kesewenangannya. Mungkin sih Pak begitu Pak. Oke. Mungkin kadang juga dia kan namanya juga cowok ya kan kalau kayak sekarang ada istilahnya kayak barbar begitu Pak. Jadi kalau bertindak mungkin tanpa dipikirkan dulu yang matang. Jadi asal ya begitu aja Pak. Belum dipikirkan konsekuensinya bakal bagaimana ke depan-depannya. Mungkin kalau wanita itu sebelum-sebelumnya pasti ada perencanaannya dulu Pak, dipikir matang-matang. Mungkin Pak itu kalau menurut saya begitu Pak. Oke. Baik. Berarti harusnya negara yang berdemokrasi harusnya dipimpin oleh wanita dong, bukan lelaki. Ya jadi balik lagi sih Pak, tergantung masing-masing orang Pak. Oke. Baik. Oke. Kenapa kok si cewek itu lebih cenderung tidak otokratik gitu? Apa ya Pak ya? Oke, cewek Angelia Hawaii. Iya Pak. Kenapa kok cewek cenderung lebih demokratis ketimbang otokratik? Cewek tidak otokratik gitu.
lebih demokratis ya. Karena mungkin cewek kan lebih pemikirannya lebih kayak luas gitu, jadi ya gimana ya? Bingung juga Pak. Berarti Kevin pemikirannya sempit ya? Oh enggak sih, masing-masing aja sih Pak. Kayak enggak semua orang, mau cewek mau cowok, mereka kan punya sifat masing-masing ya Pak. Jadi kalau dalam memimpin pun mereka ya cara memimpinnya beda-beda. Kalau memimpin kan berarti ada tanggung jawab. Berarti mereka udah itulah pokoknya bingung juga sih Pak. Gimana Pak? Iya. Kenapa kok cewek cenderung tidak otokratik gitu? Itu tapi sih Pak, saya juga bahasanya saya kurang tahu itunya Pak. Kita udah belajar loh kemarin kepemimpinan yang otokratis, demokratis, totalitarian, gaya kepemimpinan. Kemarin kita udah belajar tuh teori-teori itu tuh. Oh iya sih udah belajar Pak. Oh iya, kenapa nggak dibuka tadi dibaca gitu? Nah, otokratik itu cenderung mengedepankan apa yang ada di pikiran, kemudian artinya tindakannya jatuhnya lebih kepada kesewenang-wenangan. Gitu. Oh, otoriter ya Pak ya? Yap, betul. Iya, saya tahu otoriter. Iya. Mungkin mereka begitu karena mereka ya susah juga sih Pak ya, masing-masing pemimpin. Bingung juga Pak pokoknya. Loh enggak, ini saya nanya sama kenapa kok cewek lebih demokratis, tidak ke arah otokratik. Kalau tadi kata Kevin, ya kemungkinan betul kalau cowok lebih ke arah otokratik itu bisa. Cewek kok kenapa enggak? Nah ini dari cewek. Kenapa kok cenderung tidak otokratik? Kalau cewek mungkin lebih ini Pak, apa namanya? Bentar. Lebih mau memimpin tapi mendengar masukan dari yang lainnya mungkin Pak, nggak mau memutuskan sendiri karena kan kalau cewek kan agak labil gitu kali ya Pak ya. Bingung Pak, sumpah bingung. Gimana sih Ertawan? Nggak apa-apa, saya mendengarkan jawaban kamu. Saya menghargai pendapat kamu kok gitu. Iya Pak. Oke. Baik, semuanya saya minta aktifkan videonya, semuanya aktifkan videonya. Semuanya baik yang cowok ataupun yang cewek. Ya. Ini pesan saya. Kalian semester berapa ini? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Oke. It's time for you to develop your language ya. Jadi kembangin bahasa kamu. Jadi ketika saya tanya tadi otokratik apa, birokratik, ada otokratik, birokratik, eksesif, banyak. Belum lagi bahasa bisnis, ada aggregate demand, ada supply, ada supply chain, ada itu segala macam. That's istilah-istilah. Jadi istilah-istilah itu untuk bisa dipahami. So it's not only you are a student gitu ya. Ketika Anda mempelajari ekonomi, it's not only you learn about economics things gitu ya, tapi you learn about geoekonomi. Ini pesan saya kepada kalian. Pelajari geoekonomi. Geoekonomi itu artinya nanti Anda akan membahas tentang apa itu ekonomi dan kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi. Policy in economics gitu ya, policy in economics. Manajemen apalagi mata kuliah manajemen ini nggak jauh dari istilah-istilah itu gitu. Ya, ada eksesif, birokratik, autokratik, totalitarian dan segala macam gitu. How to manage it well. Kayak saya mungkin karena saya basicnya dari ilmu sosial politik, so I learn that gitu ya. I learn that. Nah, yang belajar di dalam orang-orang ekonomi, itu ya ekonom-ekonom, dia mungkin akan lebih mempelajari bagaimana in a business, bagaimana belajar itu in a business. Dan istilah-istilah di dalam bisnis itu juga banyak sekali gitu. Jadi istilah-istilah itu mulai dipelajari, mulai diperkaya bahasa Anda gitu ya. Bahasa kalian tuh diperkaya dan biasakan discussions itu
use apa sih namanya, menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah juga gitu. It's okay kita nggak tahu gitu, tapi kita pelajarin gitu ya, kita pelajarin. Misalnya kalau bahkan bahasa-bahasa yang biasa gitu, jealous itu kan serapan gitu ya, kemudian bisa menjadi bahasa style, bahasa gaul gitu ya. Awalnya tuh orang yang ngomong jealous itu kayak high rate gitu, sekarang udah seperti biasa bicara jealous. Lu jangan a priori dong sama gue gitu. A priori itu kalian mungkin nggak tahu istilah-istilah a priori itu apa, segala macam, pelajarin gitu. So ada dua hal. Pertama, you read the book gitu ya. Read the book. Ketika kita baca buku itu banyak kosakata kita, atau kita sering ngobrol gitu ya, atau kita mengikuti sering-sering kajian ilmiah, sehingga banyak kosakata yang muncul gitu ya. Jangan sampai agak sulit, agak nggak paham nih apa ini transform visioner, apa itu apa sih namanya tadi, ada visioner, ada autokratik, ada totalitarian dan segala macam, itu Anda nggak paham. Jadi dipelajari hal-hal tersebut ya. Oke, baik, saya lanjutkan presentasi saya. Iya, sini. Kelihatan ya semuanya ya? Iya Pak, Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, setelah gender approach kita masuk ke dalam psychodynamic approach. Nah, bingung lagi nih ya istilahnya psychodynamic gitu. Kalau dalam pendekatan ini psikodinamis. Nah, psikodinamis. Sekali lagi, psycho itu apa? Psycho adalah berarti berhubungan dengan kejiwaan. Nah, dinamis itu selalu bergerak gitu. Psychodynamic gitu. Selalu bergerak, selalu berjalan. Nah, ini psychodynamic dalam kepemimpinan dibangun berdasarkan dua asumsi dasar. Pertama, karakteristik personal individu sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya sehingga sulit untuk diubah walaupun dengan aneka cara. Jadi kepribadian seseorang itu, kepemimpinannya udah dibangun, udah ada di dalam dirinya nih. Ya, jadi susah untuk diubah. Kuncinya adalah pengikut harus menerima secara legowo. Legowo itu secara ikhlas tuh. Ini legowo aja bahasa dari Jawa yang diserap gitu ya. Ya menerima secara ikhlas gitu ya. Karakteristik seorang pemimpin. Jadi kita udah tahu nih, oh ini nih susah nih diubah-ubah, ya udah harus mencoba bagaimana legowo atau ikhlas gitu ya, memahami dampak kepribadian tersebut dan menerima keistimewaan dan faktor idiosinkretik yang melekat pada seorang pemimpin. Nah, idiosinkretik lagi lebih dalam lagi, mau bingung lagi ya. Idiosinkretik sebenarnya, idiosinkretik gitu ya. Itu ada yang di dalam tubuhnya, pikiran dan perasaan dan segala macamnya tuh ya, idiosinkretik tuh ya. Faktor-faktor yang ada di situ di dalam seseorang itu untuk memimpin. Berikutnya, kedua, individu memiliki sejumlah motif dan perasaan yang berada di bawah alam sadarnya. Nah, sejumlah motif dan perasaan yang berada di alam sadar, di bawah alam sadar ya. Bawah alam sadar itu ada di dalam pikirannya gitu ya. Motif dan perasaan ini tidak mereka sadari gitu ya. Ya tidak mereka sadari artinya langsung bergerak begitu saja misalnya gitu ya. Sebab itu perilaku individu tidak hanya merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati gitu ya, melainkan juga residu emosi. Nah, residu, do you know residu? Residu itu adalah hal-hal yang sudah what do you call it? Residu itu kalau di dalam bahasa kimia tuh ya, itu hal yang sudah hampir kayak ampas gitu, ampas ya. Melainkan juga residu emosi. Jadi sesuatu emosi yang udah ditumpuk-tumpuk dan itu udah lama gitu ya. Nah, itu disebut residu emosi. Dan dari pengalaman sebelumnya. Nah, jadi dari pengalaman sebelumnya kemudian hadir sehingga menimbulkan alam bawah sadar kita gitu. Nah, makanya kalau kita itu kan apa sih namanya? Kalau orang dihipnotis itu dicoba dibangunkan alam sadar, artinya
dibangkitkan alam sadar. Alam sadar itu artinya misalnya pagi-pagi nih Anda bangun tidur habis itu Anda cuci langsung kumur-kumur misalnya gitu ya. Nah itu kumur-kumur itu alam sadar Anda yang bergerak, itu padahal nggak harus Anda kumur-kumur misalnya. Tapi itu karena itu sudah pengalaman emosi dari balut terus-terusan hal kayak gitu. Akhirnya ya pokoknya setiap bangun tidur gue harus kumur-kumur gitu. Itu hal yang tidak di alam bawah sadar kita yang bergerak gitu. Saya biasa makan itu dulu sebelum makan cuci tangan. Apapun itu meskipun saya makan pakai sendok dan apa-apa itu saya cuci tangan gitu. Padahal nggak harus gitu. Itu udah gimana ya udah begitu gitu kayak kebiasaan, itu alam bawah sadar yang bergerak gitu ya. Nah, jadi pengalaman sebelumnya yang telah mengendap sekian lama di alam bawah sadar kita gitu. Makanya kenapa kok orang sering latihan misalnya olahraga dan apa sih namanya, orang bisa jago bertarung dan segala macam karena dia sering dilatih gitu, sehingga alam bawah sadar atau refleksnya itu bisa langsung ketika dipukul sebelah kanan dia bagaimana menghindarinya dan segala macam itu ketika berulang-ulang alam bawah sadarnya itu yang bergerak refleks melakukan sesuatu kayak gitu ya. Nah, pendekatan psikodinamik ini berakar dari karya psychoanalyst. Jadi seorang psychoanalyst yang namanya Sigmund Freud ya. Tahun 1938, Freud berusaha membantu masalah para pasiennya yang tidak berhasil ditangani oleh metode-metode konvensional. Metode yang digunakan adalah menghipnotis pasien guna menyingkap alam bawah sadarnya. Nah, kajian Freud lalu dilanjutkan oleh muridnya Carl Gustav Jung ya. Freud dan Jung inilah yang kemudian mendasari pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan. Nah, psikodinamik ini akhirnya ada 4 dimensi yang diukur. Pertama, menekankan pada kemana individu mencurahkan energinya, baik internal ataupun eksternal. Yang kedua, melibatkan cara orang untuk mengumpulkan informasi secara zakelik ataupun lebih intuitif dan acak gitu ya. Berikutnya yang ketiga, cara individu membuat keputusan. Apakah keputusannya rasional faktual ataukah subjektif personal. Berikutnya yang keempat, menekankan pada perbedaan antar individu, antara yang terencana dengan yang spontan. Nah, 4 klasifikasi ini menjadi dasar kategorisasi kepemimpinan psikodinamik, yaitu ada ekstraversi versus introversi, meliputi kemana individu cenderung mencurahkan energinya, kepada aspek internalkah atau kepada aspek eksternalkah. Berikutnya ada yang sensing versus intuiting, meliputi apakah individu cenderung mengumpulkan informasi secara empirik atau intuitif, gitu ya. Ada yang thinking versus feeling, yang meliputi kecenderungan individu untuk membuat keputusan secara rasional atau secara subjektif. Ada yang judging versus perceiving, meliputi kecenderungan individu untuk hidup secara tertata, terencana, ataukah spontan. Nah, rekan-rekan semua akan ribet kalau misalnya itu. Nah, ini kita lihat tabel pilihan psikologis dan kepemimpinan versi STEC 2010. Jadi tipe pemimpin ini ada yang thinking, ada yang feeler atau feeling, itu ya, ada yang extrovert, ada yang introvert, ada intuitor, ada sensor, ada judger, ada perceiver, gitu ya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya. Thinker, dia objektif, rasional, dan penuntas masalah. Kekurangannya adalah kritis, penuntut, dan tidak sensitif. Ya. Feeler, empatik, kooperatif, loyal, setia. Kekurangannya adalah tidak tegas dan cenderung berubah-ubah. Extrovert, dia bersemangat, komunikatif, terbuka. Kekurangannya adalah kebanyakan ngomong dan ceroboh. Introvert, pendiam, reflektif, pemikir, gitu ya. Kekurangannya adalah lambat memutuskan dan ragu-ragu. Intuitor, pemikir strategis, berorientasi masa depan. Nah, intuiting ya.
atau intuiting istilahnya. Kekurangannya samar-samar dan tidak rinci. Sensor atau sensing gitu ya. Dia praktis, berorientasi pada tindakan. Kekurangannya adalah tidak imajinatif, cenderung rincian. Judger, tegas, ketat pada rencana. Kaku, tidak fleksibel untuk kekurangannya. Perceiver, nih fleksibel, penasaran, dan informal gitu ya. Kekurangan berantakan dan tidak fokus. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing. Dan kita semua memiliki tipe ini. Jadi, gue bukan pemimpin. Tidak, Anda sebenarnya pemimpin, tetapi di bagian mana gitu ya. Jadi, kalau saya pernah mengikuti psychotest gitu ya, psychotest. Gitu, saya masuk ke dalam kategori feeling yang introvert, feeler yang introvert. Jadi saya memiliki kemampuan untuk kooperatif, mampu membangun komunikasi dengan baik, gitu ya. Cukup dekat dengan bagaimana melakukan empati kepada rekan semua. Tapi kadang juga saya tidak tegas dan cenderung berubah-ubah. Itu tepat, gitu ya, feeling dan introvert. Jadi saya agak di situ, agak lambat untuk memutuskan, gitu. Nah, tipe saya feeling introvert, gitu ya. Mungkin ada lagi rekan saya berbeda, dia intuiting extrovert gitu ya, udah pemikir strategis, berorientasi masa depan, kemudian semangat. Nah, kadang dia juga ceroboh sama-sama dengan Garici, dia tipikalnya seperti itu. Tetapi begini rekan-rekan, nggak semuanya kita yang tipikal ini selalu kita tidak tegas dan berubah-ubah. Kita selalu naik gitu ya, artinya kita selalu naik kelas. Apa yang kita dapatkan yang kita pelajari itu membuat kita naik kelas. Misalkan saya tipe feeling introvert, tapi berikutnya dengan pelajaran, dengan pengalaman, akhirnya membentuk kita kekurangan kita itu bisa tertutupi, gitu ya. Sejauh yang saya tahu, Pak Sandiaga Uno juga termasuk tipe feeling gitu. Dia yang memiliki empati gitu ya kepada orang gitu ya. Dia juga itu, tetapi dia bisa memiliki perusahaan yang luar biasa itu. Artinya dia sudah kekurangannya dia itu sudah bisa tertutupi. Setidaknya dengan bawahannya yang memiliki sifat lebih tegas misalnya, atau dia mempelajari itu dengan lebih baik. Pengalaman-pengalaman dia membawa dia menjadi seorang pimpinan yang hebat di dalam memimpin perusahaan-perusahaannya gitu ya. Oke, baik. Ini saja. Ada pertanyaan dari rekan-rekan?